Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar tema 3, pertemuan 2 dan 3. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan akibat perbuatan manusia. Untuk itu, kita selaku umat Islam wajib peduli terhadap lingkungan, salah satunya peduli terhadap makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup diantaranya adalah tumbuhan. Lalu apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Manfaat tumbuhan bagi manusia sangat banyak sekali, diantaranya tumbuhan bisa dijadikan sebagai sumber makanan bagi manusia. Dan tahukah antum, makanan kita sehari-hari itu berasal dari tumbuhan, salah satunya nasi. Nah, untuk itu antum mesti berpikir sebelum membuang nasi, karena membutuhkan proses yang panjang sebelum menjadi nasi. Di antaranya sawah mulai dibajak selama 1 hari ya. Kemudian di hari 21 sampai 30 ya, padi ditanam karena sebelumnya disemai gitu ya. Terus padi mulai berbiji di hari ke-100. Kemudian padi mulai dipanen di hari ke-120. Kemudian padi dijemur ya, karena belum bisa digiling gitu ya. Nah, baru digiling setelah padi benar-benar mengering. Kemudian padi menjadi beras. Kemudian setelah beras baru bisa dijadikan nasi. Untuk itu kita tidak boleh membuang-buang makanan, karena makanan adalah sumber energi. Ketika kita membuang-buang makanan, artinya kita boros menggunakan energi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar.
Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.